Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Besti Rahmadani dengan BP 1711021032. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai proposal dengan judul Pengaruh Uang Saku, Gaya Hidup dan Tempat Tinggal terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa. Selamat menyaksikan. Konsumsi merupakan aktivitas yang mendasar dalam kehidupan manusia. Nah, konsumsi ini merupakan kegiatan penggunaan barang maupun jasa untuk kebutuhan kita. Apakah itu kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, barang mewah, kebutuhan jasmani maupun dengan kebutuhan rohani. Nah, besarnya pengeluaran untuk konsumsi ini bergantung dari pendapatan atau uang saku yang kita miliki. Kemudian, gaya hidup dari seseorang juga menggambarkan bagaimana pola pengeluaran yang dia bentuk. Pengelolaan uang saku atau pendapatan pribadi yang baik oleh mahasiswa penerima bidik misi akan mampu menciptakan pola pembelanjaan dan pembelian yang baik pula. Kenapa dalam penelitian ini kita mengambil mahasiswa bidik misi? Karena yang pertama, mahasiswa bidik misi merupakan mahasiswa yang difasilitasi dan diberikan uang saku oleh lembaga pendidik. Fasilitas yang diberikan berupa pembebasan uang SPP dan pemberian uang saku tiap bulannya. Kemudian selain itu, mahasiswa bidik misi juga memiliki tuntutan. Yang pertama mengenai IPK. Mahasiswa bidik misi tidak boleh melewati batas minimal IPK yang ditetapkan, yaitu 3,00. Yang kedua, berkaitan dengan waktu menyelesaikan studi, di mana ketentuannya untuk mahasiswa D3 batasnya yaitu 3 tahun, dan untuk mahasiswa D4 atau sarjana batas menyelesaikan studinya yaitu 4 tahun. Melalui website resmi Politeknik diumumkan bahwa Politeknik Negeri Padang meraih penghargaan sebagai pengelola beasiswa terbaik nomor 1, yaitu dalam tingkat vokasi. Maka dari itu, penerima mahasiswa bidik misi Politeknik Negeri Padang harus mampu menyusun skala prioritas dalam pengeluaran agar dana yang diberikan dapat menunjang proses pendidikan. Kemudian dalam penelitian ini, variabel yang mempengaruhi pola konsumsi mahasiswa bidik misi yang pertama yaitu yang diangkat yaitu uang saku atau pendapatan. Uang saku di sini yaitu uang saku yang diterima dari dana bidik misi dan tambahan belanja dari orang tua. Yang variabel yang kedua yaitu gaya hidup dari mahasiswa bidik misi, dan variabel yang ketiga yaitu tempat tinggal dari mahasiswa bidik misi. Kemudian berdasarkan peninjauan yang penulis lakukan, ada keterkaitan antara variabel-variabel tersebut, dan beredar informasi bahwa penggunaan dana bidik misi tidak dialokasikan secara baik oleh mahasiswa bidik misi. Banyak dari mahasiswa bidik misi tidak mampu menyusun keuangannya dengan baik. Sebagian dari mereka cenderung untuk menggunakan dana bidik misi berlebihan saat dana tersebut baru dicairkan oleh pihak kampus. Penggunaan tidak didasarkan pada skala prioritas, melainkan pada keinginan semata. Akibatnya, dana yang diberikan tidak mampu menunjang proses pendidikan. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa bidik misi tidak mampu mengontrol dan mengendalikan faktor-faktor konsumsi dengan baik. Kemudian berdasarkan latar belakang tadi, maka rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yang pertama, apakah uang saku berpengaruh terhadap pola konsumsi? Yang kedua, apakah gaya hidup berpengaruh terhadap pola konsumsi? Yang ketiga, apakah tempat tinggal berpengaruh pada pola konsumsi? Dan yang terakhir yaitu, apakah uang saku, gaya hidup, dan tempat tinggal berpengaruh secara bersama-sama terhadap pola konsumsi mahasiswa bidik misi Politeknik Negeri Padang? Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh uang saku terhadap pola konsumsi, yang kedua untuk mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap pola konsumsi, yang ketiga untuk mengetahui pengaruh tempat tinggal terhadap pola konsumsi, dan yang terakhir untuk menganalisis bagaimana pengaruh uang saku, gaya hidup, dan tempat tinggal secara bersama-sama terhadap pola konsumsi mahasiswa bidik misi Politeknik Negeri Padang. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan saya lakukan dapat dilihat pada tampilan. Di sini ada 10 jurnal yang berkaitan dengan pengaruh uang saku, gaya hidup, dan tempat tinggal terhadap pola konsumsi.
Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Di sini subjeknya adalah mahasiswa penerima beasiswa bidik misi Politeknik Negeri Padang sebagai studi kasusnya. Kemudian pendekatan kuantitatif adalah proses menemukan pengetahuan dengan menyusun data berupa angka sebagai alat analisisnya. Nah, dalam penelitian ini akan membandingkan variabel-variabel independen dan variabel dependennya. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Politeknik Negeri Padang di kampus Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan langsung dari responden di lapangan, yaitu mahasiswa bidik misi Politeknik Negeri Padang yang aktif sampai tahun 2021 dari bagian akademik kemahasiswaan pengelola dana bidik misi Politeknik Negeri Padang. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa bidik misi Politeknik Negeri Padang yang aktif pada semester genap atau ganjil tahun ajaran 2020-2021 yang terdiri dari berbagai tingkatan semester. Oleh karena itu, sampelnya diambil secara acak dengan jumlah yang sesuai dengan ukuran populasi. Untuk mengambil sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Solvin. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner atau angket, yang kedua dengan dokumentasi. Dalam proses dokumentasi ini nantinya akan meminta bantuan kepada bagian akademik kemahasiswaan pengelola dana bidik misi Politeknik Negeri Padang. Selanjutnya yaitu variabel operasional. Selanjutnya, bagaimana hubungan uang saku dengan pola konsumsi? Melalui teori Keynes tadi dapat disimpulkan bahwa apabila uang saku atau pendapatan seseorang bertambah, maka tingkat konsumsi dan pengeluaran yang dilakukan juga akan bertambah. Kemudian, bagaimana hubungan gaya hidup dengan pola konsumsi? Disebutkan tadi bahwa faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah faktor penduduk, yaitu kebiasaan, di mana kebiasaan ini apabila berkesinambungan akan menyebabkan suatu gaya hidup, di mana gaya hidup yang sederhana cenderung pengeluaran yang sederhana juga, dan gaya hidup yang mewah dan glamor maka cenderung pengeluaran yang dilakukan adalah dalam jumlah yang besar. Ketiga, bagaimana hubungan tempat tinggal dengan pola konsumsi. Keynes menjelaskan bahwa konsumsi yang dilakukan seseorang digolongkan menjadi dua, yaitu konsumsi barang mewah dan konsumsi substansi. Konsumsi substansi merupakan konsumsi yang dilakukan dengan memperhatikan alat-alat konsumsi seperti sandang, pangan, dan papan, yaitu jikalau mahasiswa didasarkan pada tempat tinggal, maka jumlah konsumsi yang dilakukan berbeda, yaitu di mana mahasiswa yang tinggal bersama orang tua, kebutuhan akan sandang, pangan, dan papannya dipenuhi oleh orang tua, sedangkan mahasiswa yang tinggal di kos, kebutuhan akan sandang, pangan, dan papannya dipenuhi sendiri. Langkah selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama, kita melakukan uji validitas, yaitu berkaitan dengan pengujian kevalidan angket. Yang kedua, uji rentabilitas berkaitan dengan menguji kekonsistenan hasil yang didapat. Yang ketiga, analisis statistis deskriptif, yaitu meliputi bagaimana mengelola nilai minimum, nilai maksimum, dan min dari variabel dependen dan variabel independen. Yang selanjutnya yaitu melakukan uji asumsi klasik dengan 3 indikator, yaitu normalitas data, multikolonialitas, dan yang ketiga heteroskeditas. Yang selanjutnya melakukan uji hipotesis dengan 3 cara, yaitu secara determinasi, secara signifikan simultan, dan secara individual. Yang terakhir melakukan analisis regradasi linier berganda, yaitu kita mengelolanya dengan program SPSS. Sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat.
Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.